Perkenalkan, saya Kalisa Novardita dari jurusan Biologi Murni dengan NIM 4411422089 Rombel Biologi C 2022. Di sini saya ingin membuat tugas proyek akhir mata kuliah biodiversitas yaitu storytelling dengan tema konservasi bekantan di Pulau Kalimantan. Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang dilindungi di Indonesia. Mereka tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik bekantan, persebaran dan status konservasi di Indonesia, dan upaya penyelamatan bekantan dari kepunahan. Bekantan atau biasa disebut monyet Belanda merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan yang terdapat di beberapa negara, misalnya Indonesia, Brunei, dan Malaysia. Bekantan merupakan sejenis kera yang mempunyai ciri khas hidung yang panjang dan besar dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Bekantan dalam bahasa Latin atau ilmiah disebut Nasalis larvatus. Masyarakat Kalimantan sendiri memberikan beberapa nama spesies kera berhidung panjang ini seperti kera Belanda, pika, bahara, bentangan, raseng, dan kahau. Bekantan yang merupakan satu dari dua spesies anggota genus Nasalis ini sebenarnya terdiri atas dua subspesies, yaitu Nasalis larvatus dan Nasalis larvatus orientalis. Nasalis larvatus terdapat di hampir seluruh Pulau Kalimantan, sedangkan Nasalis larvatus orientalis terdapat di bagian timur atau timur laut dari Pulau Kalimantan. Bekantan dicirikan oleh bentuk hidung yang unik sehingga mudah dikenali di antara primata lainnya. Hidungnya panjang dengan bagian muka ditumbuhi oleh rambut. Panjang ekor bekantan hampir sama dengan panjang tubuhnya, yaitu sekitar 559 sampai 762 mm. Warna rambut pada tubuhnya bervariasi. Pada bagian punggungnya berwarna coklat kemerahan, sedangkan bagian ventral dan anggota tubuh lainnya berwarna putih keabuan. Ukuran hidung pada jantan dewasa lebih besar daripada betina. Demikian pula tubuhnya. Berat tubuh bekantan jantan itu sekitar 16-22 kg dan tinggi badannya antara 66-72 cm. Sementara betina berat tubuhnya sekitar 7-12 kg dan tinggi badannya 53-61 cm. Bekantan merupakan satwa arboreal. Apa itu arboreal? Arboreal itu hewan yang hidup di pohon. Namun terkadang juga bekantan turun ke lantai hutan untuk alasan tertentu. Pergerakan dari dahan ke dahan dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melompat, bergantung, atau bergerak dengan keempat anggota tubuhnya. Selain itu, bekantan juga berenang ulung karena di bagian telapak kaki dan tangannya memiliki selaput kulit seperti pada katak, sehingga memudahkan bekantan untuk menyeberang sungai. Bekantan termasuk juga primata diurnal, yaitu aktivitasnya dilakukan mulai dari pagi hingga sore hari. Menjelang sore hari, bekantan akan mencari pohon untuk tidur di sekitar tepi sungai. Anggota kelompok akan bergabung dalam satu pohon atau pohon lain yang letaknya berdekatan. Mereka senang berkelompok antara 12-27 ekor. Bahkan ada juga yang beranggotakan hingga 80 ekor jantan dan betina serta terdiri dari anak-anak, remaja, dan jantan dewasa. Ketika memasuki usia sekitar 18 bulan, bekantan jantan akan pergi meninggalkan kelompoknya dan bergabung dengan kelompok yang keseluruhan anggotanya adalah jantan. Ciri khas lain dari spesies ini adalah perutnya yang besar atau buncit. Mereka biasanya makan buah-buahan, biji-bijian, dan daun-daunan yang menghasilkan banyak gas dan berefek pada perut yang membuncit. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai persebaran dan konservasi bekantan di Indonesia. Bekantan merupakan primata endemik Kalimantan yang populasinya semakin terancam. Dalam buku Red List Data Book of Endangered Species IUCN 2014, bekantan dikategorikan sebagai spesies terancam punah atau endangered species. Sedangkan dalam CITES dikategorikan ke dalam Appendix 1.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, bekantan termasuk dalam jenis satwa primata yang dilindungi. Bekantan tersebar luas di hutan-hutan sekitar muara atau pinggiran sungai di Kalimantan. Di Kalimantan Selatan, bekantan dapat ditemui di daerah hutan rawa atau muara dan pinggiran sungai Pulau Kaget dan Pulau Laut. Di Kalimantan Barat, satwa ini menempati daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung, sedangkan di Kalimantan Tengah mudah dijumpai di Taman Nasional Tanjung Puting atau di sekitar Sungai Mahakam. Selain itu, bekantan juga ditemukan di Taman Nasional Kutai serta hutan rawa gambut dan hutan bakau di pantai Kalimantan Timur. Saat ini, habitat dan populasi bekantan banyak mengalami kerusakan dan penurunan kualitas, khususnya yang berada di tepi sungai. Hal ini dikarenakan hutan di tepi sungai menjadi mudah dijangkau dan dialihfungsikan menjadi area pemukiman, tambak, maupun area pertanian. Laut hutan yang menjadi habitat bekantan pada awalnya diperkirakan 29.500 km persegi. Dari luas tersebut, 40% diantaranya sudah berubah fungsi dan hanya 4,1% yang tersisa di kawasan konservasi. Penyempitan dan penurunan kualitas habitat tersebut diikuti oleh penurunan populasi bekantan. Pada tahun 1987, populasi bekantan diperkirakan lebih dari 250.000 ekor dan 25.000 ekor diantaranya berada di kawasan konservasi. Namun, pada tahun 1995, populasi bekantan menurun menjadi 114.000 ekor dan hanya sekitar 7.500 ekor yang berada di dalam kawasan konservasi. Dengan demikian, dalam kurun waktu sekitar 10 tahun telah terjadi penurunan populasi sebesar 50%. Fakta bahwa sekitar 95% habitat bekantan berada di luar kawasan konservasi, maka sangat rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia. Ada berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menjaga kepunahan bekantan, antara lain penanaman pohon bakau di kawasan hutan riparian yang menjadi habitat asli bekantan. Selain itu, konservasi bekantan pun dilakukan melalui model in situ dan ex situ. Konservasi in situ merupakan upaya pada habitat asli dan masih terdapat populasi bekantan, misalnya pada kawasan Taman Nasional, Cagar Alam, Hutan Lindung, dan Suaka Marga Satwa. Sedangkan konservasi ex situ berfokus pada perlindungan bekantan di luar habitat asli, misalnya lokasi penangkaran, kebun binatang, dan taman safari. Model konservasi ini harus memperhatikan kehidupan alami bekantan, lengkap dengan pengetahuan sosial, ekologi, perilaku, kandungan gizi makanan, dan mencegah bekantan dari stres dan aman dari serangan penyakit. Melakukan aksi sosialisasi untuk meningkatkan perhatian publik terhadap kelestarian bekantan. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan masyarakat dapat membantu melaporkan aktivitas pemburuan bekantan yang mereka ketahui ke pihak kepolisian atau mengembalikan bekantan ke instansi terkait jika satwa tersebut tampak berkeliaran di pemukiman warga. Sekian dari video yang saya buat. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.